Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah kekuatan kecil yang ternyata mampu mengguncangkan peta teknologi dunia. Israel, negara dengan wilayah sempit, pasar terbatas dan hidup di tengah ancaman perang, justru bisa melahirkan perusahaan cyber, teknologi pertanian, sistem pertahanan, kecerdasan buatan, hingga startup yang diburu raksasa global. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Yang membuat ini menarik, Israel tidak membangun kekuatannya dari minyak, wilayah luas atau pasar besar. Justru dari tanah kering, tekanan keamanan dan kebutuhan untuk bertahan. Lalu bagaimana negara sekecil itu bisa menjadi salah satu pusat teknologi paling diperhitungkan dunia? Dan apa benar, militer Israel menjadi salah satu dapur tersembunyi lahirnya inovasi sipil? Mari kita singkap faktanya. Dari jauh, Israel terlihat seperti negara kecil yang seharusnya sulit menjadi raksasa ekonomi. Wilayahnya sempit, pasar dalam negerinya terbatas, jumlah penduduknya tidak sebesar negara besar. Dan sejak berdiri pada 1948, negara ini hidup di tengah tekanan keamanan yang hampir tidak pernah benar-benar reda. Di atas peta, Israel tampak seperti titik kecil di kawasan yang penuh persaingan, perang, dan ancaman. Namun justru dari titik kecil itulah muncul keanehan yang membuat dunia menoleh. Negara yang tidak memiliki minyak sebesar negara Teluk, tidak memiliki pasar sebesar Cina, dan tidak memiliki wilayah seluas Amerika, pelan-pelan berubah menjadi pusat teknologi yang diperhitungkan. Bukan karena Israel lahir dari kelimpahan, melainkan karena negara ini dipaksa mencari jalan keluar dari keterbatasan. Pada masa awal setelah berdiri, tantangan Israel tidak dimulai dari ambisi menjadi negara teknologi. Tantangannya jauh lebih dasar. Mereka harus menyediakan air, menanam pangan, membangun permukiman, menampung gelombang pendatang dan menjaga keamanan di saat yang sama. Tanah yang kering membuat pertanian tidak bisa berjalan dengan cara biasa. Wilayah yang terbatas membuat setiap lahan harus lebih produktif. Ancaman perang membuat pertahanan harus dibangun cepat, bahkan ketika sumber daya belum besar. Disinilah pola awal Israel mulai terbentuk. Masalah tidak hanya dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai alasan untuk menciptakan solusi. Ketika air sulit didapat, mereka mencari cara mengelola setiap tetes air. Ketika tanah tidak selalu subur, mereka membuat pertanian lebih presisi. Ketika negara kecil tidak bisa mengandalkan pasar lokal, mereka dipaksa memikirkan pasar luar sejak awal. Tekanan yang bagi banyak negara bisa menjadi beban, bagi Israel justru berubah menjadi mesin yang memaksa mereka bergerak. Salah satu contoh paling kuat muncul pada 1965 ketika teknologi irigasi tetes mulai berkembang melalui Netafim di kawasan Gurun Negev. Awalnya ini adalah jawaban atas kebutuhan lokal, bagaimana menanam di tanah kering dengan air terbatas. Namun lama-lama, teknologi itu tidak hanya membantu pertanian Israel, ia berubah menjadi solusi yang bisa ditawarkan kepada negara lain yang menghadapi masalah serupa. Dari situ, Israel menemukan pola besar yang terus berulang. Masalah lokal diubah menjadi produk global, kebutuhan bertahan hidup diubah menjadi peluang ekonomi. Apa yang lahir dari tanah kering kemudian menjadi teknologi pertanian, apa yang lahir dari ancaman keamanan kemudian berkembang menjadi sistem pertahanan dan keamanan digital. Apa yang lahir dari pasar kecil kemudian membentuk mental perusahaan yang sejak awal menatap dunia. Inilah fondasi awal yang membuat istilah Startup Nation melekat pada Israel. Negara ini tidak menunggu menjadi besar dulu untuk bersaing. Israel justru belajar bersaing karena kecil. Mereka tidak punya ruang luas untuk gagal terlalu lama, tidak punya pasar besar untuk berpuas diri, dan tidak punya kondisi aman untuk bergerak lambat. Maka sejak awal, inovasi bukan sekedar pilihan bisnis. Inovasi menjadi cara bertahan. Dari fondasi ini, arah ekonomi Israel mulai bergerak berbeda. Bukan menuju industri yang bergantung pada tambang besar atau pasar raksasa, tetapi menuju pengetahuan, riset, perangkat lunak, pertanian modern, dan sistem keamanan. Setiap krisis membuka kebutuhan baru.
Setiap kebutuhan memunculkan percobaan. Setiap percobaan yang berhasil perlahan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang makin sulit diabaikan dunia. Di balik pertumbuhan teknologi Israel, ada satu jalur yang membuat banyak pengamat terkejut. Jalur itu bukan hanya kampus, laboratorium, atau perusahaan swasta. Jalur itu juga melewati dunia militer. Sejak usia muda, banyak warga Israel masuk wajib militer dan berada dalam lingkungan yang menuntut disiplin, kecepatan, serta kemampuan membaca situasi dengan presisi tinggi. Di banyak negara, anak muda baru mengenal dunia kerja setelah lulus kuliah. Di Israel, sebagian dari mereka sudah lebih dulu berada di ruang komando, pusat komunikasi, sistem data, dan unit intelijen. Mereka tidak hanya belajar teori, mereka menghadapi persoalan nyata dengan konsekuensi nyata dalam situasi yang sering berubah cepat. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan adalah Unit 8200. Unit ini dikenal sebagai Unit Intelijen Sinyal Israel, tempat banyak talenta muda bersentuhan dengan komunikasi, kriptografi, keamanan jaringan, pemetaan data, dan pola ancaman digital. Di sana, kemampuan teknis tidak dipisahkan dari tekanan lapangan. Setiap keputusan harus cepat, setiap informasi harus dibaca cermat, dan setiap kesalahan bisa membawa akibat besar. Inilah yang membuat pengalaman militer Israel berbeda dari pelatihan biasa. Anak muda yang masuk ke lingkungan seperti ini belajar memecahkan masalah kompleks dalam waktu terbatas. Mereka terbiasa bekerja dalam tim kecil, menjaga kerahasiaan, menguji sistem, mencari celah, dan memahami cara lawan bergerak. Ketika masa dinas selesai, kemampuan itu tidak hilang. Ia berpindah ke ruang sipil. Dari sinilah, jaringan alumni menjadi sangat penting. Mantan rekan satu unit saling percaya karena pernah bekerja dalam tekanan yang sama. Mereka tahu siapa yang kuat di teknis, siapa yang mampu memimpin, siapa yang bisa membaca risiko, dan siapa yang sanggup mengubah ide menjadi sistem. Ketika mereka membangun perusahaan, jaringan itu menjadi modal awal yang sulit ditiru negara lain. Perusahaan cyber Israel banyak tumbuh dari pola seperti ini. Ancaman digital yang awalnya dipahami sebagai urusan pertahanan, kemudian berubah menjadi peluang bisnis global. Dunia modern membutuhkan perlindungan untuk bank, bandara, rumah sakit, perusahaan energi, pusat data, layanan cloud, dan sistem identitas digital. Israel sudah lama melihat medan ini sebagai bagian dari keamanan nasional. Karena itu, produk cyber Israel sering lahir dari pengalaman yang sangat konkret. Mereka tidak hanya menjual perangkat lunak dengan bahasa pemasaran. Mereka menawarkan cara membaca serangan, menutup celah, melindungi data, dan menjaga sistem tetap berjalan ketika ancaman datang. Bagi pembeli global, pengalaman seperti itu memiliki nilai tinggi, karena ancaman cyber modern bukan lagi masalah kecil di ruang komputer, melainkan resiko ekonomi dan keamanan. Namun militer bukan satu-satunya sumber kekuatan. Ekosistem ini menjadi kuat karena bertemu dengan kampus, investor, pusat riset, dan pasar internasional. Talenta dari unit teknologi bertemu dengan ilmuwan, pengusaha, dan modal ventura. Ide yang lahir dari kebutuhan keamanan kemudian dipoles menjadi produk yang bisa dijual ke luar negeri. Pada titik ini, hubungan militer dan teknologi sipil Israel terlihat seperti rantai yang saling menyambung. Dinas militer membentuk kemampuan dasar, jaringan alumni mempercepat pembentukan tim, investor memberi bahan bakar, pasar global memberi ruang tumbuh. Dari kombinasi itulah, Israel melahirkan banyak perusahaan teknologi yang bergerak cepat, berani mengambil risiko, dan sejak awal memikirkan dunia sebagai pasar utama. Mereka tidak menunggu pasar lokal membesar. Mereka langsung menyusun produk, bahasa bisnis, standar keamanan, dan strategi penjualan untuk klien luar negeri yang menuntut kecepatan, kepercayaan, serta bukti teknis yang kuat dalam persaingan teknologi global yang semakin keras hari ini. Pada 2025, wajah ekonomi teknologi Israel memasuki fase yang lebih matang.
Dunia tidak lagi melihat Israel hanya sebagai tempat lahirnya banyak perusahaan rintisan kecil. Perhatian mulai bergeser pada kemampuan negara ini membesarkan perusahaan, menarik modal raksasa, dan menjadikan teknologi lokal sebagai aset strategis dalam persaingan global. Perubahan itu terlihat jelas pada 18 Maret 2025 ketika Alphabet, induk Google, menyepakati pembelian Wiz dengan nilai sekitar 32 miliar dolar. Wiz bergerak di keamanan cloud, bidang yang semakin penting ketika perusahaan dunia memindahkan data, aplikasi, dan operasi bisnis ke ruang digital. Nilai akuisisi sebesar itu menunjukkan bahwa teknologi siber Israel sudah masuk ke pusat kebutuhan perusahaan global. Beberapa bulan kemudian, pada 30 Juli 2025, Palo Alto Networks mengumumkan kesepakatan membeli CyberArk dengan nilai sekitar 25 miliar dolar. CyberArk dikenal kuat dalam keamanan identitas digital, yaitu perlindungan terhadap akses, akun penting, dan pintu masuk ke sistem perusahaan. Di era serangan berbasis AI, identitas digital menjadi medan baru yang sangat menentukan. Dua transaksi besar itu memberi sinyal kuat. Israel tidak hanya menghasilkan ide, Israel mampu melahirkan perusahaan yang teknologinya dianggap penting oleh raksasa dunia. Inilah alasan istilah Startup Nation mulai berkembang menjadi Scale-up Nation. Bukan sekedar banyak perusahaan baru, tetapi perusahaan yang mampu tumbuh besar, masuk pasar internasional, dan menjadi incaran pemain global. Angka ekonomi memperkuat gambaran itu. Pada 2024, sektor high-tech Israel menyumbang sekitar 17% dari PDB. Pada paruh pertama 2025, sektor ini mempekerjakan sekitar 403.000 orang dan menyumbang sekitar 57% ekspor Israel. Artinya, teknologi bukan lagi sektor tambahan, ia sudah menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun kekuatan ini tidak berdiri tanpa risiko. Pada 2025, laporan Israel Innovation Authority juga mencatat tanda perlambatan. Pertumbuhan tenaga kerja high-tech tidak secepat sebelumnya. Jumlah pekerja riset dan pengembangan sempat turun. Situasi perang, ketegangan politik, dan persaingan talenta global membuat ekosistem ini harus terus menjaga kecepatannya. Tantangannya bukan lagi sekedar menemukan ide baru, melainkan menjaga agar perusahaan yang sudah tumbuh tidak kehilangan talenta, modal, dan keberanian mengambil pasar global di tengah tekanan panjang. Meski begitu, modal besar tetap masuk. Pada 2025, pendanaan high-tech Israel dilaporkan naik menjadi sekitar 15,6 miliar dolar setelah 2 tahun penuh tekanan. Jumlah transaksinya memang lebih sedikit, tetapi nilai pendanaannya lebih besar. Ini menandakan investor makin selektif, namun masih percaya pada perusahaan Israel yang dianggap matang dan punya teknologi kuat. Dari sini, posisi Israel terlihat berbeda. Ukuran negaranya kecil, tetapi produknya masuk ke pasar dunia. Pasarnya terbatas, tetapi perusahaannya sejak awal menargetkan bank global, perusahaan energi, rumah sakit, lembaga pemerintah, dan raksasa teknologi. Tekanan geopolitik tidak menghentikan ekosistem ini, tetapi membuat seleksi semakin keras. Di balik jet pentur, tank, dan sistem pertahanan yang sering tampil di layar, ada mesin ekonomi yang bekerja lebih senyap. Mesin itu berjalan melalui kampus, laboratorium, unit intelijen, pusat riset, investor, dan perusahaan global. Dari sana, Israel membangun pengaruh yang tidak selalu terlihat di medan perang, tetapi terasa dalam siber, pertanian modern, kesehatan, data, pertahanan, dan AI. Inilah arah baru ekonomi Israel pada 2025. Negara kecil itu bergerak dari sekedar melahirkan startup menuju membesarkan perusahaan teknologi yang bernilai tinggi. Dari tekanan lahir inovasi, dari inovasi lahir produk, dari produk lahir pengaruh ekonomi yang membuat dunia tetap memperhitungkan Israel dalam persaingan teknologi global. Dari perjalanan Israel, terlihat bahwa kekuatan ekonomi modern tidak selalu lahir dari wilayah luas, sumber daya melimpah, atau pasar domestik yang besar. Kadang, justru tekanan yang paling keras bisa memaksa sebuah negara menemukan jalan yang tidak biasa. Israel membangun kekuatan teknologinya dari kebutuhan untuk bertahan. Dari air yang terbatas, lahir inovasi pertanian. Dari ancaman keamanan, lahir kemampuan siber dan pertahanan. Dari pasar kecil,
lahir mental untuk langsung menembus dunia. Inilah yang membuat Israel menjadi contoh unik dalam ekonomi global. Negara kecil itu tidak hanya menjual produk, tetapi menjual solusi yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi keterbatasan. Dan di tengah perang, tekanan politik, serta persaingan dunia yang makin keras, sektor teknologi tetap menjadi salah satu alasan mengapa Israel terus diperhitungkan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.